Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi, salam sehat penuh sukacita. Amin. Puji Tuhan kalau pada hari ini, hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, saya belajar dari program Mimbar Gemar online GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Saya belajar dari kitab Amsal pasal 27 ayat 19 sampai dengan 20. Amsal pasal 27 ayat 19 sampai dengan 20. Demikian akan firman Tuhan saya bacakan, Bapak Ibu Saudara. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan pagi hari ini, hati mencerminkan manusia. Ya. Hati mencerminkan manusia. Ya, Bapak Ibu, ketika saya berbincang-bincang dengan seseorang, ada satu percakapan dan saya bertanya, dalam satu hari berapa kali kita berada di kaca cermin, di muka kaca cermin? Ya, dalam satu hari ada yang 5 kali bercermin, ada yang 4 kali bercermin, ada yang 3 kali, 2 kali bercermin. Berarti sering bercermin, sering melihat wajahnya sendiri. Nah, paling tidak Bapak Ibu Saudara, bercermin itu sekali dalam satu hari sebelum berangkat beraktivitas. Nah, mengapa harus bercermin Bapak Ibu Saudara? Karena ketika kita bercermin, kita akan melihat dalam kita berbusana, sudah rapi atau belum, dress code atau warna dari yang kita pakai sudah sesuai, kontras. Mungkin rambutnya perlu disisir, dibelah dua atau diberdirikan, atau mungkin kumisnya perlu dirapikan. Dasinya mungkin pakai dasi kurang pas, dan masih banyak hal lagi yang perlu dirapikan di dalam kita bercermin. Apalagi seorang ibu atau wanita yang bercermin, banyak sekali yang perlu diperhatikan, dirapikan. Mungkin dari sisi rambutnya, model seperti apa, kemudian bentuk alisnya, bulu matanya harus berjingkrak atau seperti apa, dan aksesoris yang dipakainya, mungkin giwangnya, antingnya, mungkin kalungnya, ya. Dan bagaimana dengan warna dress code atau baju yang dipakai, kemudian lipstiknya harus warna apa, dan lain sebagainya. Masih banyak hal yang perlu dia perhatikan, dirapikan. Mungkin gelangnya, jam tangannya, atau tasnya, tas yang model apa, seperti apa, sepatunya. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita berada di muka cermin, ada banyak yang perlu diperhatikan dan perlu dirapikan, perlu diperindah
dan lain sebagainya. Nah, yang perlu kita coba juga waktu kita tersenyum. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu kita tersenyum, kita menerima tamu atau ketemu dengan teman, bagaimana senyum kita? Nah, puji Tuhan kita bisa ketemu, dan bagaimana, dan seperti itu. Nah, yang jarang dilakukan adalah Bapak Ibu Saudara ketika kita marah-marah. Coba kalau kita sedang marah dengan sungguh-sungguh marah, naik pita marah, kemudian kita berada di muka cermin, kita lihat, perhatikan marahnya kita seperti apa. Ketika kita nunjuk-nunjuk orang dan kita marah besar, seperti apa itu raut wajah kita ketika kita marah. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, berarti saya sedang memarahi diri saya sendiri. Karena saya marah di muka cermin, berarti itu memarahi diri saya sendiri. Ya, kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, kembali kepada renungan, bacaan renungan pada hari ini di kitab Amsal pasal yang ke 27 ayat 19 yang menyatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Seperti air itu mencerminkan muka orang, demikian hati itu mencerminkan orang itu. Nah, apa yang terisi dalam hati itulah yang keluar dalam tindakan. Menilai manusia berarti kita sedang melihat hatinya. Karenanya Bapak Ibu Saudara, untuk mengevaluasi dalam menilai diri kita harus dimulai dari dalam hati kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal itu tidak mudah. Ketika seseorang ingin mengevaluasi diri sendiri, itu perlu kejujuran yang merupakan unsur utama dalam melakukan evaluasi. Nah, kendala terbesar Bapak Ibu Saudara menjadi penghalang ketika seseorang melakukan evaluasi diri adalah adanya keangkuhan, kesombongan, kemunafikan, atau enggan untuk berubah. Ya pokoknya ngene iki asale saka konone ngene ya gini ya gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak banyak orang yang mau mengevaluasi diri tentang kondisi hatinya. Karena hal itu membutuhkan kerendahan hatinya yang tulus ikhlas. Sebab seringkali kita berpura-pura dan berusaha menutup-nutupi hati kita dengan berbagai upaya agar orang lain tidak tahu yang sebenarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hati dapat menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan karena segala tindakan kita berasal dari hati dan pikiran, termasuk di dalamnya perbuatan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menilai manusia lebih mudah dari apa yang tampak dari luarnya saja. Sebab hati manusia tidak bisa kita lihat. Hanya Tuhan yang bisa melihat isi hati manusia. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat isi hatinya. 1 Samuel pasal 16 ayat 7b. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari hidup Daud. Hidup Daud yang tidak pernah berhenti memohon kepada Tuhan
agar Tuhan senantiasa menyelidiki hatinya. Daud berdoa, doanya demikian. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Serta tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Bapak Ibu Saudara, hati dapat menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan karena segala tindakan kita berasal dari pikiran, termasuk di dalamnya perbuatan dosa. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, apakah kita telah menggunakan pikiran kita secara efektif dan benar? Yang kedua, apakah kita sedang memikirkan kejelekan orang lain? Atau kita sedang merancangkan kejahatan di dalam hati kita? Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita melakukan nasihat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat Kolose pasal 3 ayat 2 yang menyatakan demikian. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah yang seharusnya ada dalam pikiran kita? Bila hati kita masih dipenuhi dengan segala jenis kejahatan, misalnya ketakutan, kekhawatiran, juga kedegilan. Nah, kalau hal itu terjadi, datanglah segera kepada Tuhan, bertobat, akuilah dengan jujur, dan mohonlah agar Tuhan menyelidiki hati kita. Maka Tuhan pasti sanggup memulihkan kita. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang ada dalam hati kita menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Bukan apa yang orang lain pikirkan tentang kita, atau keadaan apa yang memaksa kita untuk menjadi sesuatu. Amsal 27 ayat 19 bacaan kita, bahwa hati kita adalah diri kita sebenarnya. Karena itu, teruslah mengisi hati kita dengan firman Tuhan, dan Roh Kudus memimpin hidup kita, agar daripadanya terpancar perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan dan sesamanya. Amsal pasal 4 ayat 23 menyatakan demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari Roh Kudus penuhi hati kami, tuntun dan pimpin kami hari ini dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh belajar daripada firman-Mu, agar hati kami terus terisi oleh firman dan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, agar hidup kami memancarkan kebaikan bagi menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan sesama kami, di mana saja kami berada. Pimpin sertai kami hari ini, agar kami dapat hidup berkenan di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan menyerahkan sepenuhnya aktivitas kami hari ini. Semoga apa yang kami lakukan menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan dan untuk sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Semangat bergemar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.